Namun dalam prosesnya itu kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin semua rakyat itu melaksanakan pemerintahan atau memimpin. Semua tidak mungkin memimpin. Jadi yang memimpin itu ya tetap hanya beberapa orang. Mungkin kalau dalam konsepnya aristokrasi, misalnya yang memimpin itu sekitar 3 orang, ya, dari kalangan bangsawan misalnya. Atau dalam bentuknya monarki, misalnya yang memimpin itu ya raja, ya, 1 orang misalnya. Ya. Karena monarki juga ada yang disebut dengan monarki konstitusional. Itu kalau monarki konstitusional itu tetap ada pemilu, ya, ada pemilu gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau demokrasi itu modelnya dibagi-bagi, ada model eh, apa namanya itu yudikatif, eksekutif, dan legislatif, ya. Nah, khususnya legislatif dan eksekutif itu dipilih melalui pemilu, ya, pemimpinnya. Bahkan juga yudikatif itu walaupun tidak dipilih melalui pemilu, tapi proses-proses politiknya itu tetap dihasilkan melalui appointed election yang fit and proper testnya dilakukan oleh legislatif gitu, ya, seperti itu. Nah, jadi sesungguhnya pemilu itu usianya lebih tua dari partai politik, ya, pemilu itu. Jadi ya kalau secara sederhananya disebut dengan pemilu itu ya ada pemilu presiden, ya, yang biasa kita kenal. Kemudian ada pemilu legislatif, ada pemilihan anggota DPRD tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, atau pemilihan bupati, wali kota, ya. Bahkan juga sampai ke pemilihan kepala desa atau tingkat RT RW kalau ada, atau kepala kampung, ya. Sama, itu juga pemilu. Pada tingkatan yang terendah itu namanya pemilu gitu. Ya. Nah, biasanya pemilu itu melalui prinsip-prinsip pemilu dan di setiap negara mungkin sedikit berbeda-beda, ya. Tetapi pada prinsipnya sama sesungguhnya, pemilu itu ya untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Jadi sebenarnya suara rakyat itulah suara tertinggi dalam sebuah negara demokrasi yang kemudian diagregasikan melalui pemilu itu. Siapa yang mendapatkan suara paling tinggi atau mendapatkan suara cukup untuk memenuhi jabatan tertentu, dia berhak untuk memegang kekuasaan atas nama rakyat gitu. Atas nama rakyat, ya. Nah, jadi begitu, ya, konsepnya. Nah, mengenai prinsip-prinsip ataupun asas misalnya di kita di Indonesia itu ada seperti jujur dan adil, ya. Jurdil, ya. Atau karena Indonesia itu sifatnya pemilihan langsung, biasanya ada yang disebut dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, atau luber jurdil, ya. Itu di setiap negara pun ada, atau prinsip-prinsip seperti itu supaya proses pemilu itu dijalankan, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip tadi. Sehingga kalau kemudian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tadi, maka pemilu dinyatakan tidak sah atau bahkan gagal, ya. Atau salah satu asas saja misalnya tidak terpenuhi, maka pemilu dapat dinyatakan cacat hukum atau tidak bisa diterima, ya, oleh masyarakat ataupun mungkin melalui gugatan-gugatan tertentu, seperti itu. Misalnya luber, ya, langsung, umum, ya. Ya, pemilu itu ya sifatnya umum.
artinya dilaksanakan secara umum. Setiap orang yang memiliki hak memilih, maka dia mencoblosnya pun atau memberikan suaranya pun bersamaan antara pukul berapa sampai pukul berapa. Jadi tidak boleh kemudian si A memilihnya hari esok misalnya, si B sekarang misalnya. Itu pengertian dari umum ya. Artinya tidak dibeda-bedakan antara lapisan masyarakat, baik dia itu seorang yang berpangkat ataupun dia itu seorang pekerja, tukang beca atau dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Karena prinsipnya biasanya satu suara. Dalam demokrasi yang seperti ini, satu orang satu suara, one man one vote, dan satu nilai, one value ya. Nah, jadi prinsipnya begitu. Dan perlakuannya pun sama, karena disebutnya umum pemilu itu, pemilihan umum. Perlakuan terhadap satu orang dan orang lain itu sama. Ini penting saya sampaikan dalam perkuliahan ini karena pemilu yang demikian dalam banyak hal itu ruwet, ya ribet, itu akan hancur, akan gagal kalau prinsip-prinsip dalam pemilu itu dilanggar. Gitu. Ya prinsipnya itu diserahkan kepada negara masing-masing, ya kepada negara masing-masing berdasarkan kesepakatan-kesepakatan atau aturan yang berlaku di negara itu. Kalau di kita lu berjurdil sekarang itu, ya langsung umum bebas rahasia. Ya bebas sudah terlihat bahwa satu warga negara itu tidak bisa diintervensi untuk memilih calon ataupun kontestan manapun, ya. Sehingga asli sesuai dengan keinginan dan preferensi memilihnya sendiri, gitu. Kemudian rahasia, ya rahasia. Jadi tidak bisa diintervensi dan juga memang bersifat rahasia. Bersifat rahasia. Makanya kemudian dari prinsip rahasia itu dibuatkanlah bilik suara supaya orang ketika melakukan pencoblosan, ini penting dipahami. Kenapa pemilu itu harus di bilik suara? Karena rahasia. Kalau tidak rahasia mah nggak usah pakai bilik suara, ya. Jadi kita tidak bisa melihat seseorang atau siapapun memilih siapa, seseorang memilih siapa, itu. Karena rahasia itu. Dan jujur adil. Jujur adil itu dalam artian bahwa pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu itu harus berdasarkan kepada prinsip jujur, ya. Penyelenggaranya pun independen. Kemudian juga proses-proses tahapan yang dilakukan pun itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Tidak berupaya untuk memenangkan calon tertentu, ya. Dan juga proses-proses kampanye dan lain sebagainya itu fair, ya, tidak kemudian berat sebelah ataupun ada unsur pemihakan. Jujur dan adil itu seperti itu, artinya bisa dipertanggungjawabkan seluruh tahapan dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara dan juga masyarakat, ya. Mereka yang melanggar pun ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, jadi seperti itu, ya, asas-asasnya itu. Nah, ini kenapa saya sampaikan, jangankan dalam pemilu seperti ini, dalam pertandingan pun, misalnya tinju, ya. Anda kan sering lihat sebelum orang bertinju itu kan diberikan pengarahan dulu, ya, diberikan pengarahan, ada tidak boleh memukul kepada belakang kepala misalnya, ya, tidak boleh memukul alat-alat vital misalnya, ya, anggota tubuh vital gitu. Itu disebutkan di awal, ya. Dan kalau misalnya melakukan pelanggaran itu dapat diberikan sanksi ataupun mungkin kemungkinan terburuknya dinyatakan diskualifikasi misalnya. Atau bahkan dipidana, ya, kalau melanggar aturan gitu. Nah, jadi begitu, ya, rekan-rekan. Jadi selalu ada asas, dan di sebuah negara itu asasnya kurang lebih prinsipnya sama sebetulnya, walaupun variasinya berbeda-beda gitu, ya.
Nah, melalui pemilu juga ya, pemerintahan sebelumnya yang tidak memihak rakyat itu dapat diganti. Jadi pemilu itu sesungguhnya merupakan media dan sekumpulan mekanisme yang memberikan fasilitas kepada rakyat ya, itu untuk memberikan sanksi kepada rejim yang selama berkuasa tidak memberikan kesejahteraan ataupun kebijakan-kebijakan yang populis yang mendukung rakyat gitu. Nah, jadi pemilu itu menjadi wahana ya bagi rakyat untuk tidak memilih kembali sesungguhnya. Ya. Tapi kan dalam banyak hal terkadang masyarakat itu udah jelek, rejim itu tetap aja dipilih gitu kan. Karena misalnya membagi-bagi uang. Nah, itu seperti itu. Jadi dilematisnya terkadang juga dapat terbuai dengan hanya bagi-bagi uang ya. Padahal rejim itu sendiri kebijakannya itu sama sekali tidak populis ya. Tidak bisa mensejahterakan kebanyakan rakyat gitu. Nah, jadi jika pemimpin yang dipilih oleh rakyat pada pemilu sebelumnya ternyata kebijakannya itu tidak memihak rakyat, maka rakyat ya dapat bertanggung jawab dengan tidak memilihnya kembali dalam pemilu berikutnya. Jadi sudahlah satu kali periode saja gitu. Kalau rejim yang memang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Dan kita sebagai rakyat bisa tapi kan tidak semudah itu. Tetap saja udah rejimnya lalim dan sebagainya, tetap saja rakyat itu terkadang teriming-imingi oleh kepentingan keinginan sesaat gitu ya. Nah, dengan hanya diberikan money politik dan iming-iming tertentu gitu. Jadi begitu ya. Pemilu juga sesungguhnya kontrak antara rakyat, nah ini yang saya sampaikan tadi, dengan penguasa. Ya, jadi melalui pemilu rakyat itu sebenarnya menjalin kontrak sosial ya, kontrak politik dengan calon-calon pemimpin gitu. Antara the elite and the mass gitu. Nah itu sesungguhnya ya pemilu itu. Jadi apa yang dimaksud dengan pemilu itu ya wahana untuk agregasi kepentingan ataupun kedaulatan rakyat. Jadi pemimpin yang terpilih dalam pemilu itu jangan sombong. Karena sesungguhnya yang memberikan kekuasaan, kewenangan ya itu adalah rakyat. Sesungguhnya ya harus malu harusnya. Jadi sampai dia diberikan SK dan dilantik, itu sesungguhnya yang memberikan kewenangan siapa? Ya rakyat. Jadi rakyat sesungguhnya bos yang sesungguhnya, namun dalam banyak hal, dalam politik setelah kemudian dia jadi pemimpin, itu terkadang rakyatlah yang diinjak-injak. Gitu. Padahal sesungguhnya yang memberikan kedaulatan itu dia, gitu, rakyat. Gitu. Ini kesenjangan ya yang terjadi. Nah, ini istilah-istilah pemilu ya, yang dasar-dasar dulu aja lah ya. Istilah-istilah pemilu ya. Di Amerika ataupun negara-negara Eropa, pemilu biasa disebut sebagai elektoral. Elektoral ya namanya. Nah, atau election ya, election. Nah, ada juga istilah lain electoral commission. Nah, ini istilah-istilah ini mungkin ke depan akan sering digunakan ya, akan sering disebut gitu. Electoral oversight, kemudian popular vote ya, electoral vote. Nah, ini istilah-istilah yang nanti sering ya. Kalau electoral commission itu kalau di kita biasa disebut dengan komisi pemilihan umum. Ya, komisi pemilihan umum itu electoral commission. Ada electoral oversight itu kalau di kita biasanya disetarakan dengan badan pengawas pemilu. Nah, ya, atau panitia pengawas pemilihan umum atau Panwaslu atau Bawaslu disingkat ya kalau di kita. Nah, itu. Ada juga popular vote ya. Nah, itu suara elektabilitas kalau di kita ya. Elektabilitas, istilah elektabilitas itu
tingkat keterpilihan, ya, tingkat keterpilihan, derajat keterpilihan. Jadi suara yang paling populer, gitu, ya. Ada electoral vote, electoral vote. Nah, electoral vote itu ya suara hasil pemilu, ya, suara pemilu, suara pemilihan. Nah, itu electoral vote. Kemudian ada pemilih. Ini yang akan sering digunakan nantinya. Pemilih atau biasa disebut sebagai konstituen, ya, sebagai konstituen. Nah, itu pemilih, ya, namanya. Nah, yang akan dipilih itu biasa disebut sebagai kontestan. Di luar negeri namanya kontestan. Kalau di kita biasa disebut sebagai peserta pemilihan. Peserta pemilihan itu tergantung pemilunya. Kalau pemilihan bupati, peserta pemilihannya ya calon bupati, calon wali kota. Kalau pemilihan legislatif, pesertanya itu ya calon anggota dewan atau caleg, ya, caleg. Kita menyebutnya calon legislatif. Atau kalau dalam pemilihan presiden, kontestannya itu ya calon presiden, calon wakil presiden, dan seterusnya, gitu. Iya, itu secara umum biasa disebut sebagai kontestan, ya, pemilu. Nah, ada juga istilah-istilah lain yang nanti akan sering disebut juga, ya, seperti unvote misalnya. Vote, ya, vote, electoral formula, electoral threshold, kemudian juga ada parliamentary threshold, presidential threshold, dan lain sebagainya. Ini istilah-istilah yang lekat dalam pemilihan umum itu sering digunakan. Unvote itu sering disetarakan kalau istilah di kita itu mereka yang tidak melakukan pilihan, tidak memberikan pilihan, atau dalam banyak hal biasa disebut sebagai golput, gitu, ya. Biasa disebut sebagai golput. Masih ini terdengar, ya? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Saya lanjutkan, ya. Nah, selain juga itu ada electoral formula. Electoral formula itu formula ataupun rumus, ya, rumus ataupun skema yang merubah suara menjadi kursi, yang memproses suara menjadi kursi dalam pemilihan umum. Nah, nanti kan memberikan pilihan, ya, memberikan pilihan masyarakat itu ataupun konstituen itu. Nah, dari pilihan-pilihan itu kemudian melalui rumus-rumus tertentu, melalui formula tertentu, dan itu di setiap negara berbeda, tergantung negaranya mengambil bagaimana, ya, yang kemudian memprosesnya menjadi kursi. Nah, mendapatkan kursi atau tidak, itu disebut dengan electoral formula, ya. Ada electoral threshold. Kalau electoral threshold itu ini secara sederhananya raihan suara satu partai politik tertentu, ya, dalam pemilihan umum sebelumnya yang dijadikan dasar sebagai calon peserta pemilu berikutnya, menjadikan parameter, ya. Jadi raihan suara di pemilu sebelumnya itu dijadikan sebagai parameter untuk menjadi kontestan di pemilu yang akan datang. Itu electoral threshold, ya. Indonesia juga memberlakukan electoral threshold, ya. Misalnya ada 4%, ya. Nah, parliamentary threshold itu ini formula yang digunakan, ya, untuk menghitung mana partai tertentu yang berhak untuk menduduki parlemen, kursi parlemen. Jadi ada batas minimal satu partai politik untuk dapat menduduki kursi parlemen. Jadi walaupun raihan suara si A, ya,
si A anggota partai tertentu tinggi sekali, tapi kalau raihan secara keseluruhan persentasenya partai itu dalam parliamentary threshold-nya di bawah, maka dia tidak mendapatkan kursi di parlemen. Contohnya misalnya seperti partai yang anak muda itu apa ya? Partai anak muda itu ada yang PSI bukan, Pak? PSI ya, PSI. Partai PSI. PSI itu ada banyak sebenarnya calegnya itu yang suaranya itu melampaui yang dipersyaratkan. Tapi karena tidak tembus parliamentary threshold, maka PSI itu tidak bisa menduduki kursi di tingkat pusat. Ya. Tapi kalau di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota tidak masalah, ya, karena tidak ada parliamentary threshold. Jadi kalau di tingkat provinsi bisa juga mereka ada yang menjadi anggota legislatif. PSI kan di Jakarta juga ada mereka yang menjadi anggota legislatif di DKI Jakarta misalnya, karena mungkin suaranya tinggi. Tapi kalau di nasional atau di anggota DPR RI itu mereka tidak mendapatkan kursi. Karena mengapa? Karena tidak mendapatkan presentasi terkecil dari parliamentary threshold itu. Nah, ada juga yang disebut dengan presidential threshold. Ya. Presidensial threshold itu batas minimal satu partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden. Jadi partai politik mana yang dapat mengusung presiden itu harus memenuhi presidensial threshold. Ya, sehingga bagi partai politik yang tidak memenuhi presidensial threshold, ya dia tidak dapat mengajukan calon, tapi dapat mendukung calon melalui koalisi dengan partai lain misalnya, seperti itu ya. Nah, jadi pemilu ya langsung dan tidak langsung. Nah, ini juga istilah ya, ada pemilu langsung dan tidak langsung. Ya sesuai namanya, kalau pemilu langsung ya rakyat memberikan suara secara langsung. Kalau pemilu tidak langsung ya rakyat tidak melalui datang langsung ke pemilih ke bilik suara, tapi biasanya melalui anggota DPRD misalnya atau perwakilan kita gitu. Ada istilah two-round system ya, continuous electoral, standing accord ya, cross standing accord, kemudian ada parallel standing accord. Nah, ini akan sering juga. Kalau two-round system itu sistem dua putaran ya, sistem dua putaran. Nah, ada continuous electoral itu pemilu ulang atau pemilu lanjutan biasanya karena satu kondisi tertentu pemilu kemudian diulang. Misalnya ada kesalahan ataupun disinyalir ada surat suara yang sudah tercoblos sebelumnya misalnya. Intinya mempengaruhi keadilan ataupun tidak fair ya dalam proses tahapan pemilu, atau juga karena bencana tertentu yang mana bencana itu menghalangi pelaksanaan pemilu di suatu tempat sehingga tidak bisa dilakukan secara serentak, maka kemudian ada continuous electoral. Nah, standing accord ini penting juga ya. Standing accord ini intinya suara itu dapat dibagi ya. Suara itu dapat dibagi baik itu sesama partai politik atau di luar partai politik. Ini saya kira di masa Orde Baru sering dilakukan standing accord itu. Tapi setelah Orde Baru atau di masa reformasi, standing accord ini sudah tidak bisa dilakukan lagi ya. Karena ini intinya kan bagi-bagi suara. Mereka yang suaranya kalah itu disumbangkan kepada mereka yang hampir memenuhi kemenangan tapi masih kurang gitu. Intinya begitu ya. Nah, cross standing accord itu biasanya misalnya anggota DPR RI dari partai A dia hampir jadi menjadi anggota DPR RI tetapi masih kurang beberapa suara. Tapi di cross ya oleh calon anggota dari provinsi misalnya. Nah, suaranya yang udah pasti kalah, kemudian disumbangkan mungkin dengan melalui
bargaining tertentu, ya, deal-dealan tertentu, diberikanlah suara itu kepada anggota legislatif yang hampir menang tadi, yang kekurangan suara. Itu disebut dengan cross standing accord. Kalau parallel standing accord itu misalnya anggota DPR RI si A dengan anggota DPR RI yang B. Nah, itu yang paralel, itu seperti itu. Itu istilah-istilah yang sering digunakan, ya. Ya, tapi kalau di masa reformasi, standing accord ini sudah tidak diberlakukan lagi. Tapi di luar negeri ini masih berlaku di beberapa negara, ya, masih berlaku dan efektif gitu. Nah, seperti itu. Dengan alasan bahwa suara yang kalah itu tidak hilang, diberikan aja dengan mungkin melalui bargaining tertentu, ya, istilahnya dijual suara itu gitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya pemilu itu merupakan aktivitas yang sudah lama, ya. Bahkan prakteknya lebih tua dari partai politik itu sendiri. Ya, partai politik itu kan kemarin kita belajar, ya, itu baru di abad ke-16, ya, partai politik itu. Sedangkan pemilu atau elektoral itu sudah dikenal selama di abad 400 tahun sebelum Masehi, yaitu di masa Yunani kuno. Ya, kita sering dengar, ya, melalui sistem pemilihan langsung oleh pemilih atau konstituen. Jadi pemilu di masa Yunani kuno itu, kerajaan Yunani kuno itu salah satu kerajaan terbesar di masanya, Yunani kuno itu tetap mereka melakukan proses pemilihan umum, ya, secara langsung. Rakyat Yunani kuno memilih sendiri secara langsung siapa yang menjadi pemimpinnya dan juga apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Jadi pemilu itu lebih tua dari partai politik itu sendiri, ya. Bahkan selanjutnya masih dipertahankan di masa Romawi kuno, ya. Yang pada awalnya berbentuk monarki absolut, ya, atau kerajaan dengan berbagai suku bangsa. Nah, di mana pemerintahan monarki ini didampingi oleh suatu badan perwakilan yang anggota-anggotanya terdiri dari kaum patrisia atau ningrat dan kaum plebisia, rakyat jelata, ya. Nah, ini sering ada pertentangan. Nah, kemudian sistem demokrasi dilaksanakan dengan diusirnya raja terakhir dari tahtanya. Dan terjadi pertentangan antara kaum patrisia dan kaum plebisia. Nah, itu diselesaikan melalui pemilu itu juga, ya. Jadi pemilu itu dalam sejarahnya juga bisa dilakukan untuk menjembatani, ya, pertentangan antara lapisan masyarakat yang ada dalam negara atau kerajaan tersebut gitu. Nah, itu, ya, sejarah pemilu itu. Jadi sudah ada, ya, 400 tahun sebelum Masehi, ya, pemilu itu. Bahkan akar-akar untuk melaksanakan pemilu itu, ya, sudah ada di masa kerajaan Islam ataupun di masa kerajaan kuno, ya, seperti Hammurabi misalnya. Sudah ada, cuman sistemnya masih dipilih oleh sistem perwakilan. Seperti ahlu hal wal akdi misalnya, kalau dalam Islam itu kan sistem perwakilan sesungguhnya. Ya, tapi ahlu hal wal akdi ini menjadi representasi dari rakyat sesungguhnya. Jadi keinginan rakyat itu diserap sedemikian rupa melalui tim formaturiat yang disebut sebagai ahlu hal wal akdi, termasuk juga di masa kerajaan-kerajaan kuno di Hammurabi, ya, itu sudah ada beberapa orang, 8 orang terpilih yang kemudian untuk memilih penyelenggara pemerintahan. Jadi di masa kerajaan Hammurabi pun ada penyelenggara pemerintahan, kalau biasa mungkin di kita sekarang itu seperti Perdana Menteri. Jadi yang dipilihnya itu adalah Perdana Menteri gitu. Ya, kalau raja kan tidak dipilih gitu, karena sistemnya keturunan gitu. Nah, jadi akar-akarnya sudah ada. Jadi orang sudah mulai melakukan kreativitas, ya, dalam persoalan
memilih pemimpin gitu, memilih pemimpin. Ya, segala hal yang berkaitan dengan memilih pemimpin yaitu disebut dengan pemilu gitu. Walaupun pemilu yang ada di masa modern ini sekarang biasa disebut sebagai pemilu prosedural di masa karena sistemnya ya mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi gitu. Nah, ini yang di pertemuan mengenai parpol juga sudah sedikit saya jelaskan. Ini dijelaskan ulang kembali karena akan terkait juga dengan pemilu, dengan sistem pemilu gitu. Ya. Nah, jadi berbicara demokrasi dan sistem pemilu itu tidak bisa dilepaskan ya dengan apa yang disebut dengan konsep perwakilan. Jadi dalam konsep perwakilan itu dikenal prosesnya itu ada perwakilan semua orang dan ada perwakilan hanya kelompok tertentu atau fragmentasi dari kelompok tertentu ya. Nah, terkait asal-usul perwakilan seperti tersebut ya, maka dikenal ada yang disebut sebagai demokrasi mayoritarian dan demokrasi konsosiasional. Ini di pertemuan parpol juga sudah saya jelaskan sebenarnya ya, tapi ini dijelaskan kembali karena ini akan terkait dengan pemilu gitu. Gitu. Pertama, demokrasi mayoritarian ya. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi mayoritarian di pertemuan sebelumnya ya, itu biasanya diberlakukan di hampir keseluruhan negara dunia, terutama yang menganut model representasi satu mandat ya, atau parlemen, ya, sistem parlemen. Model ini berasumsi bahwa masyarakat plural, masyarakat itu bersifat plural dan beragam gitu. Ya, hampir sama sebenarnya yang dengan yang apa konsosiasional. Jadi dasarnya masyarakat itu plural dan beragam. Sehingga harus mampu terrepresentasi. Maka dibentuklah partai ya. Partai yang menang dalam persaingan ya adalah yang akan mengelola keseluruhan kebijakan atau biasa kita kenal sebagai the winner take all. Yang menang dapat mengambil semuanya gitu ya. Jadi modelnya menang kalah. Yang menang ya mengambil semuanya, yang kalah ya sudah. Biasanya menjadi oposisi yang kalah itu. Ya. Model ini dalam perkembangannya itu melahirkan sistem pemerintahan parlementer. Dan banyak dikritik kelemahannya itu melahirkan tirani mayoritas. Ya, tirani mayoritas. Jadi seolah-olah bahwa yang diakomodir itu adalah mereka yang mayoritas, sedangkan yang minoritas itu ya harus mengalah kepada yang mayoritas gitu. Jadi yang diakomodir itu suara paling banyak gitu ya. Suara paling banyak. Sedangkan mereka-mereka yang mungkin kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok tertentu yang jumlahnya kecil itu terkadang dikesampingkan gitu. Itu apa yang disebut sebagai model mayoritarian ya. Nah, model mayoritarian ini nanti dalam prakteknya itu melahirkan sistem pemilu distrik ya. Biasa kita kenal sistem pemilu distrik atau sistem pemilu pluralisme ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari sebelumnya itu adalah model konsosiasional ya, model konsosiasional. Jadi model ini merupakan respon terhadap model mayoritarian ya, yang cenderung tidak mampu merangkul golongan-golongan kecil tertentu gitu ya. Model ini diaplikasikan di negara seperti Australia ya, ataupun Swedia. Bahkan Indonesia ya, di mana model ini berpendapat bahwa jumlah-jumlah dan perwakilan-perwakilan dalam anggota parlemen itu harus sesuai dengan sosiokultural negara tersebut. Ya. Nah, jadi
walaupun mungkin sedikit anggotanya ataupun kelompok dalam masyarakat, menurut sistem ini bahwa mereka pun harus terrepresentasi dalam pemerintahan gitu. Ya, harus terrepresentasi. Berbeda dengan mayoritarian. Kalau mayoritarian tadi udahlah yang paling banyak aja yang menjadi representasi, sedangkan yang kecil ya harus mengalah gitu. Jadi pemilu merupakan cara untuk menetapkan representasi berdasarkan proporsi suara dalam pemilihan. Jadi kalah atau tidaknya partai politik tertentu dalam pemilihan tetap akan dipertimbangkan representasi sesuai dengan proporsi suara yang didapat. Itu. Ya, kalau dalam sistem mayoritarian itu nggak begitu. Kalah satu aja bisa udah lapor ke laut gitu. Kalah satu aja udah kalah. Kalau dalam sistem proporsional, pemilu proporsional nantinya mereka yang jumlah suaranya itu lebih sedikit dari si A misalnya, belum tentu juga tidak jadi. Ya, makanya kemudian nanti ada mekanisme tertentu untuk menentukan apakah mereka yang suaranya kurang itu masih memungkinkan untuk masuk dalam pemerintahan ataupun tidak. Makanya biasanya ada bilangan pembagi pemilih, ada kemudian nilai kursi ya, nilai kursi minimalnya berapa. Bahkan juga ada sisa suara, sistem sisa suara itu ya. Nah, kritik terhadap model ini biasanya melahirkan apa yang disebut sebagai tirani minoritas. Karena terlalu memperhatikan kelompok-kelompok minimal, kelompok-kelompok yang teralienasi, maka biasa juga disebut kelemahannya itu sering terjadi tirani minoritas. Sistem inilah yang kemudian dalam sistem pemilu itu melahirkan apa yang disebut sebagai sistem proporsional dengan berbagai variannya nanti. Nah, itu ya. Jadi harus paham. Kalau di SMA kan kita mendengar kajian atau pelajaran mengenai partai politik dan pemilu itu, sistem pemilu ada berapa? Kan gitu ya. Sistem pemilu itu ada sistem pemilu ada dua. Ada sistem pemilu distrik, ada sistem pemilu proporsional. Tidak tahu dari mana asal muasal, kenapa muncul sistem distrik, kenapa muncul sistem proporsional. Bahkan tidak hanya dua ya, dalam sistem pemilu itu ada yang disebut dengan sistem gabungan gitu. Ya, ada yang disebut dengan sistem mixed. Nah, kita akan pelajari detail per detail dari sistem itu nantinya itu. Nah, inilah kemudian kalau tadi sudah mulai dipahami ya sistem ini. Jadi tetap berangkatnya itu Anda harus mampu menjelaskan, harus mampu menceritakan kenapa ada sistem distrik dan kenapa juga ada sistem proporsional ya. Nah, sebenarnya kalau dalam sistem pemilu itu di literatur Anda tidak akan menemukan sistem distrik. Namanya itu sistem mayoritarian ya, sistem mayoritarian dan sistem proporsional. Ada sistem mayoritarian, ada sistem proporsional gitu. Nah, begitu ya. Nah, ini sistem pemilihan umum yang dikenal di negara-negara dunia ya. Jadi secara umum ada dua model besar sistem pemilihan umum ya, yang ditambah satu sistem mixed atau gabungan, biasa disebut dengan semi proporsional atau semi mayoritarian ya. Nah, ini kemudian apa itu? Pertama sistem mayoritarian. Ya, sistem mayoritarian atau biasa disebut sebagai sistem plural. Ya. Kemudian ada sistem proporsional yang dilahirkan dari demokrasi konsosiasional. Ya. Di antara keduanya, kemudian ada gabungan yang biasa disebut sebagai
semi proporsional atau mixed system. Ya. Nah, jadi begitu ya. Sistem pemilu itu apa? Sistem pemilu itu merupakan seperangkat mekanisme atau metode agar warga negara dapat memilih wakilnya di antara mereka sendiri dan dapat ya ditentukan hasilnya. Jadi tidak hanya memilih. Jadi sistem pemilu itu mengatur bagaimana proses pemilihan, ya, termasuk juga cara mencoblos, cara mengidentifikasi pemilih, ya, proses-proses politik seperti kampanye dan sebagainya itu semua masuk dalam pemilu, sistem pemilu, ya, dan juga cara untuk menentukan pemenangnya. Jadi harus ada cara menentukan pemenang pemilu, itu disebut sebagai sistem pemilu. Makanya disebutnya seperangkat mekanisme karena bentuknya sistem ya. Bentuknya sistem itu banyak berarti. Ya, banyak ada seperangkat mekanisme gitu. Nah, ini ada yang disebut dengan electoral process dan ada yang disebut dengan electoral law ya. Electoral law ini aturan yang disepakati berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan ya. Prinsip-prinsip pemilihan yang tadi. Misalnya lubar jurdil misalnya seperti itu. Nah, ini dalam banyak hal biasa disebut sebagai sistem pemilu. Jadi electoral law itu bahasa lain dari sistem pemilu. Sistem pemilu contohnya plural majority atau simple majority. Ya, jadi ada yang disebut dengan simple majority, ada yang disebut dengan plural majority. Nah, itu contoh dari sistem pemilu. Atau proportional representation ya. Itu ada open list, ada yang sistem tertutup atau closed list ya. Ada yang juga disebut sebagai electoral process. Ini electoral process. Electoral process itu metode yang mentransfer suara menjadi kursi. Ya, metode yang mentransfer suara menjadi kursi. Ya. One person, one vote, one value. Nah, nanti ada istilah yang pernah juga digunakan di Indonesia di masa-masa awal reformasi, itu bilangan pembagi pemilih. Ya, bilangan pembagi pemilih, kemudian juga wilayah pemilihan atau zona pemilihan ya. Nah, dapil itu biasa disebutnya sebagai daerah pemilihan atau dapil. Kemudian juga mekanisme pemungutan suara, cara pengawasan, cara penentuan pemenang, ya, pemutakhiran daftar pemilih dan lain sebagainya. Itu. Ada juga yang disebut sebagai electoral principle. Nah, ini yang tadi electoral principle. Prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman atau asas dilaksanakannya pemilu, ya. Hal biasanya lebih simpel, tetapi ini menjadi landasan pelaksanaan baik itu electoral law ataupun electoral process gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai dasar-dasar pemilu. Jadi ini baru dasar ya, dasar-dasar pemilu gitu. Belum kepada hal yang lebih detail. Mungkin di minggu depan lah kita mulai. Jadi berproses, kajiannya berproses supaya mudah untuk dipahami oleh Anda ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Muhammad Fajar ya. Iya, Pak. Silakan, Jar. Ini Pak, terkait isu Pilpres 2024 nanti, kan ada nama calon seperti Giring Niji dari PSI, terus ada Farhad Abbas gitu. Nah, apakah itu Pak tidak terbentur gitu dengan ambang batas 20%? Soalnya kan partai PSI kan tidak memenuhi gitu Pak. Nah, apakah tidak terbentur gitu Pak dengan syarat pencalonan? Apakah itu cuman iklan partai aja gitu Pak? Terima kasih. Ya,
PSI ya, ya wacana untuk seperti itu. Saya kira kalau melihat undang-undang yang sekarang, karena undang-undang tahun 2017 ya masih belum diganti, ambang batas minimalnya itu sebenarnya masih tinggi dan tidak memungkinkan bagi partai seperti PSI untuk mengajukan, kecuali mungkin maksudnya begini, mungkin kecuali kalau orang-orang itu diusung oleh partai yang memenuhi ambang parliamentary threshold. Mungkin kampanye-kampanye itu ya, Fajar, kampanye itu mungkin juga untuk menstimulan tokoh-tokoh yang dari partai itu untuk diusung oleh partai lain yang memiliki ambang parliamentary threshold. Jangankan yang ambang parliamentary threshold, untuk mengusung presiden, calon presiden itu juga raihan suara partainya itu harus memenuhi 25% ya suara keseluruhan dari anggota DPR RI tingkat pusat. Jadi kalau melihat itu, partai sekelas PKS aja tidak bisa mengusung presiden secara sendirian, ya. Bahkan nomor 2 siapa, Golkar ya kemarin ya. Bahkan Partai Golkar pun sendiri untuk mengusung presiden itu tidak bisa, karena presentasenya, peraihan suaranya itu di bawah 25%. Nah, ya, atau PDI ya, PDI bisa atau tidak, itu saya lupa ininya, presentasi suara PDI itu berapa persen di parlemen. Nah, jadi gitu. Dan syarat minimalnya itu partai itu yang bisa mengusung, ini bisa mengusung ya, bukan. Jadi dia itu mau mengusung itu secara formal itu harus minimal punya anggota dalam parlemen atau parliamentary threshold tadi. Nah, PSI kan tidak punya anggota di parlemen. Jadi secara formal tentu saja PSI tidak bisa mengusung. Tetapi mungkin saja ya tokoh-tokoh dari PSI itu bisa atau dapat diusung oleh partai lain yang memenuhi ambang batas parliamentary threshold, dan tentunya juga tetap harus memenuhi minimal ya, ambang batas minimal partai untuk mengusung. Kalau saya lihat partai kedua terbesar perolehan suara itu Golkar aja tidak bisa sendiri itu mengusungnya, minimal harus koalisi dengan partai lain. Termasuk juga di daerah, di kabupaten, kota atau provinsi, ya bahkan misalnya di Kabupaten Tasik tidak ada satupun partai yang secara mandiri mampu mengusung. Gerindra ya, perolehan suara terbanyak misalnya, tidak bisa mengusung sendiri calon bupati karena tidak memenuhi 25% suara anggota dewan gitu. Nah, jadi persisnya ya harus koalisi supaya bisa mengusung calon bupati. Demikian juga di presiden. Nah, tetapi orang itu kan yang diusung bisa dari partai sendiri, bisa dari luar partai, ataupun bahkan profesional. Ya, karena biasanya kalau presiden kan paket ya, paket. Orang itu bisa aja paket itu orangnya berasal dari partai sendiri ataupun dari partai di luar yang bersangkutan, atau bahkan dari profesional. Misalnya dulu SBY itu kan diusung oleh Demokrat dan kawan-kawan ya, koalisi dengan banyak partai. Nah, tapi wakilnya kan tidak dari Partai Demokrat dan ataupun dari partai-partai koalisi lainnya, tetapi wakilnya dari profesional, non partai. Seperti Budiono misalnya. Budiono kan non partai. Nah, jadi seperti itu ya, boleh-boleh saja. Nah, mungkin kampanye-kampanye itu untuk melidingkan popularitas mereka-mereka yang berasal dari PSI, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas PSI tidak bisa ya untuk undang-undang sekarang, kecuali kalau undang-undangnya dirubah gitu. Tapi yang saya tahu undang-undang masih belum ada perubahan ya. Terakhir mau dirubah tahun 2020 kemarin, tapi tidak jadi. Ya, tidak jadi. Jadi seperti itu ya, Fajar ya.
Jadi mungkin wacana sajalah gitu, wacana. Ya tidak apa-apa kalau wacana siapapun calon presiden dari grup manapun, dari partai apapun, jangankan dari partai, dari ormas pun ya silakan aja diiklankan gitu. Tapi apakah itu memenuhi ketentuan perundang-undangan atau tidak, saya kira kan itu persoalan lain gitu. Itu ya, ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya silakan. Randy ya. Ya. Saya, Ya, ya, ya. saya mau nanya Pak, salah satu kelemahan dari pemilu adalah menyamakan suara antara, misalnya antara tukang mancing, saya bukan merendahkan tukang mancing, tapi kan tukang mancing itu bukan ahli dalam apa ya, menentukan seorang pemimpin layak atau tidak, dibandingkan dengan profesor ahli hukum tata negara. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari pemilu gitu Pak. Menurut bagaimana, adakah bantahan dari Bapak yang dapat membantah kelemahan tersebut? Terima kasih. Ya. Ya, demokrasi memang begitu ya. Khususnya demokrasi langsung ya, demokrasi langsung. Kecuali kalau demokrasi perwakilan. Jadi kelemahan dari demokrasi langsung itu memang derajat suara orang yang paham dan orang yang tidak paham itu disamakan. Ya. Karena modelnya atau prinsipnya itu one man, one value, one version ya. Jadi one man, one value, one vote ya. Jadi satu suara, satu orang, dan satu nilai. Jadi mau profesor atau seperti apa yang belajarnya udah puluhan tahun dengan orang yang mungkin tidak lulus SD ya, tidak paham demokrasi segala macam, ya tetap dianggap satu suara. Ya, nilainya sama gitu. Nilainya sama. Dan itu memang kelemahan ya, kelemahan dari sistem demokrasi langsung. Tapi kelebihannya mungkin sistem demokrasi langsung ini kan rakyat bisa berkehendak sendiri gitulah. Artinya kalau diwakilkan kan mungkin saja ada dalam proses perwakilan itu ada penyelewengan-penyelewengan yang dimaksudkan oleh rakyat begini yang kemudian muncul ke atas jadi berubah. Itu kelemahannya gitu. Tapi kalau demokrasi langsung kan rakyat bisa mengagregasikan secara langsung suaranya. Cuman kelemahannya itu tadi, ya. Jadi gini, demokrasi itu kan satu sistem yang terbaik di antara yang terburuk sebenarnya. Jadi baik tapi dari buruk gitu ya, misalnya jadi bukan terbaik di antara yang baik sebenarnya demokrasi itu kan diakui oleh Platonya. Jadi penggagas asli dari demokrasi awalnya itu kan Aristoteles, Plato itu mengakui bahwa dalam teorinya Plebeius ya, bahwa demokrasi itu adalah yang terbaik di antara yang terburuk gitu. Jadi apakah kemudian dengan demokrasi bahwa negara itu akan makmur atau kemudian dengan kemudian suara rakyat benar-benar diangkat ya, itu negara menjadi hebat? Kan belum tentu juga. Ya. Ataukah dengan sistem kerajaan kemudian negara itu akan bangkrut atau negara itu akan tidak sejahtera? Belum tentu juga. Bahkan kelebihan sistem kerajaan ya, kelebihannya. Jadi kelebihan dalam sistem kerajaan, si kader calon raja itu dari kecil sebenarnya sudah dididik sedemikian rupa. Kalau Anda paham mengenai sistem kerajaan, dari kecil itu ya raja itu digembleng, ditempa sedemikian rupa. Jadi ini nggak enak-enakan di kerajaan. Biasanya disuruh mengembara segala macam. Itu tahu cerita-cerita itu kan ya. Disuruh mengembara, disuruh kemampuan berperang ya, keprajuritan segala macam, ditempa sedemikian rupa dan dikader sejak kecil. Itu calon raja. Ya. Selain juga tentang keprajuritan, tentang keperkasaan, cara berperang segala macam, juga moralitas ya. Kemudian juga intelektualitas itu diuji sedemikian rupa. Ya.
Jadi jangan sampai nanti seorang raja itu moralnya jelek gitu. Itu ditempa semikian dan itu hanya ada di sistem kerajaan. Coba Anda bayangkan dalam sistem demokrasi. Orang siapapun ya mungkin moralnya jelek, mungkin juga tidak pernah ditempa yang benar-benar kuat. Itu kalau kemudian dia dipilih oleh sebagian besar rakyat, ya jadi presiden. Bahaya juga kan ya? Bahaya juga, itu kelemahannya. Mau nggak mau seperti itu. Jadi kalau masyarakat Indonesia sebagian besar memilih seorang penjahat menjadi presiden, kalau dia terpilih ya jadi. Gitu. Jadi itu kelemahan dari sistem demokrasi. Mungkin yang milihnya nggak tahu bahwa dia penjahat kan gitu ya. Nah, artinya seleksinya itu yaitu hanya dalam seleksi pemilihan. Dan sifatnya, kalau dalam seleksi pemilihan itu orang tidak bisa membuka dalam-dalamnya, baik atau buruknya seorang, mungkin dia kapasitasnya, keilmuannya, kapabilitasnya, itu nggak bisa kalau dalam sistem demokrasi. Karena sistem demokrasi itu biasanya hanya melalui opembar penyampaian visi misi misalnya. Apakah kita cukup dengan melihat seseorang menyampaikan visi misi, kemampuan dia seperti apa? Kan udah terlihat juga dalam debat presiden kemarin kan pelaksanaan visi misi yang buat itu kan tim sukses, bukan dia sendiri bahkan. Ya, yang buat itu tim sukses, bahkan dihafal, kadang-kala dihafal ya. Diajak debat yang sebenarnya itu kan kita juga kadang nggak puas ya melihat debat presiden itu tidak benar-benar terlihat kapasitas intelektual dari seorang calon presiden ataupun apalagi debat bupati. Kemarin kan dalam pemilihan bupati yang bikin soalnya kan saya ya. Nah, diberi soal ada hese, ada ya, bingung jawabannya kemana, itu ngaco kan. Nah, jadi padahal yang dimaksudkan oleh pertanyaan saya nggak ke sana, tapi dijawabnya kemana gitu. Kan gitu ya, jadinya bingung juga gitu. Jadi tim yang membuat soal dalam debat bupati, wakil bupati kemarin itu ya saya ketua timnya. Dan dijawabnya kemana gitu. Nah, kalau dalam sistem kerajaan itu ditempa sedemikian rupa, disuruh berguru ke guru yang mana untuk keilmuan ya. Kemudian untuk keprajuritan khusus ditempa sedemikian rupa. Kan cerita Hayam Buruk begitu. Ya, Hayam Buruk itu ditempa sedemikian rupa tentang ilmu keprajuritan, tentang ilmu-ilmu etika, moralitas, ya, intelektualitas dan sebagainya. Itu kelebihan dari sistem kerajaan. Tapi begini juga pertanyaannya, apakah dengan kemudian ditempa sedemikian rupa dan dia menjadi raja, itu nanti dia akan melahirkan raja yang bijaksana atau tidak? Ya tentunya belum tentu. Ya, belum tentu. Kita menyaksikan dalam proses sejarah kerajaan-kerajaan di dunia, ada muncul raja yang bijaksana, ada muncul raja yang menjadi tiran dan sebagainya. Contohnya misalnya Firaun Ramses II yang menjadi tiran gitu ya. Kemudian juga kita mengenal juga raja-raja masa lampau yang baik, Harun ar-Rasyid dalam Islam misalnya ya, kekhalifahan. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz. Tapi yang tiran seperti Yazid bin Muawiyah juga kan kita kenal gitu. Ya, yang sukanya mabuk-mabukan, tapi itu seorang raja ya, seorang raja. Ada juga kita mengenal raja yang tangguh, yang suka berperang segala macam seperti Muawiyah misalnya, ya, ataupun raja-raja dulu ya seperti Salahuddin Al-Ayyubi, ya, Saladin misalnya, itu juga jago berperang misalnya. Atau Muhammad Al-Fatih dalam Islam penakluk Konstantinopel misalnya, ya ada yang seperti itu. Ada yang jago perang moralnya jelek, ada yang jago perang moralnya bagus, ada yang moralnya bagus tapi tidak jago perang, ada seperti itu dulu ya. Nah, tapi kalau itu kan di masa lampau, kualifikasi yang di masa lampau itu kuat fisiknya segala macam, mungkin di abad modern sekarang sudah kurang representatif lagi. Biasanya raja ataupun presiden itu yang intelektualitasnya baik, kemudian moralitasnya baik, ya. Yang paling utama itu adalah integritas. Integritas itu penting, tidak hanya presiden sampai ke, makanya kalau Anda ingin nanti jadi PNS itu akan ditanya integritas. Integritas itu antara kemenyatuan
pemikiran dengan tingkah laku, itu disebutkan integritas. Ya, kalau integritasnya baik, Anda ditekan sebagaimanapun itu tidak akan korupsi. Ya, tapi kalau integritasnya asal-asalan, ya sekali nggak korupsi, 2 kali nggak korupsi, 3 kali ya mulai tergoda, keempat kali tergoda. Apalagi diharapkan nyekal duit gitu ya. Nah itu, jadi demikian ya Randy ya, pertanyaan yang bagus saya kira. Apa namanya itu? Jadi dalam demokrasi memang mau tidak mau ya begitu. Saya tidak akan memberikan alasan bagaimana seperti itu, tapi itu menjadi kelemahan. Itu kelemahan dalam sistem demokrasi langsung. Ya, dalam sistem demokrasi langsung. Makanya kemudian wacana yang muncul sampai sekarang itu kan, apakah kita ingin kembali ke demokrasi tidak langsung? Pertanyaannya kan begini, apakah kualitas langsung dan tidak langsung demokrasi itu berpengaruh terhadap kualitas hasil pemilihan atau enggak? Jawabannya enggak juga. Mungkin saja pemilihan tidak langsung akan melahirkan rejim yang baik. Tapi di sisi lain juga apakah menjamin pemilihan langsung itu menghasilkan rejim yang baik? Kan sudah terbukti juga. Pemilihan langsung juga tidak menjamin melahirkan sistem ataupun pemimpin yang baik. Yang jelas, ini yang jelas, atau yang pasti, pemilihan langsung cost-nya lebih tinggi dibandingkan pemilihan tidak langsung. Itu yang pasti. Ya, dulu ketika bupati dipilih oleh DPRD, ya itu kan sistemnya demokrasi tidak langsung. Ketika dipilih oleh DPRD, itu paling cost-nya hampir habis 1 miliar, dan itu berkutat di DPRD aja uangnya. Ya, kalau misalnya pun ada suap-suapan di antara anggota DPRD, kan begitu. Ya. Tapi kalau demokrasi langsung, 1 kali pemilihan bupati itu minimal habis 30 miliar tuh KPU menghabiskan 30 miliar. Zaman saya itu. Sekarang katanya udah 80 miliar. Udah 3 kali lipat. Zaman saya waktu itu jadi komisioner KPU itu 35 miliar itu. Karena mengapa? Karena pendaftaran pemilih, kampanye, segala macam itu terbuka sedemikian rupa melibatkan masyarakat. Belum lagi honor, sekarang ada 351 desa di Kabupaten Tasik, dikali 3 untuk PPK. Berapa honor PPK? Honor PPK itu sebulan aja udah miliaran itu. Ya, sebulan itu. Nah, belum juga kotak suara yang dari kardus itu. Dulu kan bukan dari kardus. Ya, belum kotak suara, belum surat suara yang hanya selembar itu dikali berapa juta orang, itu udah miliaran surat suara itu. Nah, mahal sekali kan ya. Ya. Belum lagi pengawas pemilu yang indeksnya itu sama dengan 351 desa kali 3. Belum ke tingkat desa. Belum KPPS, satu orang KPPS itu digajinya 700.000, dikali ada KPPS itu 5. Jadi 35 miliar itu tekor, ya, tekor. Belum itu yang formal, belum lagi perputaran uang dalam uang suap menyuap antara anggota ininya, kontestannya. Wah, berputar, belum ada yang menyuap KPU, belum ada yang menyuap Panwas, ya, sesama penyelenggara saling suap, ya, antara partai yang satu dengan yang lain, koalisi saling deal-dealan, wah serius, ya, segala macam. Itu resiko dari pemilihan langsung. Apakah nanti akan melahirkan pemimpin yang benar-benar ideal atau tidak? Ternyata enggak juga, ya, enggak juga, gitu. Masa mendingan ditunjuk kayak gitu mah gitu ya. Gitu ya Randy ya. Ini ceritanya panjang sebenarnya ini. Jawabannya ini ceritanya panjang gitu. Iya kan Pak, kalau dulu kan kalau mau misalnya Roksi wal murtasi gitu, kalau nyuap yang nyuap dan nerima suap neraka kalau di Islam gitu Pak. Ya. Nah, kalau sekarang itu bukan hanya kan dulu oleh anggota DPR dipilih, sekarang juga rakyat juga ikut
ikut disuap, ikut korupsi. Jadi dampak buruknya lebih luas ya Pak. Ya, Nah, ya. tapi tadi menarik Pak ketika Bapak membahas mengenai bagaimana seorang raja ditempa dididik oleh oleh pihak kerajaan gitu. Misalnya nih skala Wastu Kancana gitu, dia dididik di daerah Kabataraan Kandang Wesi gitu, di Galunggung sama di Kuningan gitu, di Saunggala. Para raja dulu misalnya Raja-Raja Galuh itu dididik Pak lama banget, tapi kembali lagi seperti yang Bapak sebutkan tadi gitu, bahwa tetap saja ada raja yang meskipun sudah dididik yang tetap menyeleweng gitu. Misalnya Tamperan Barmawijaya yang senang membunuh pendeta, dia kan dapat dikatakan orang yang jahat terhadap Ciung Wanara gitu Pak, gitu masih ada saja. Tapi kalau saya belajar gitu sejarah Galuh gitu dari awal sampai akhir gitu, melahirkan raja-raja yang adil dan bijaksana gitu. Kalau di Tasik itu tempat pendidikan bagi para raja itu salah satunya adalah Kabataraan Galunggung gitu Pak. Nah, di Galunggung itu ada mungkin Bapak lebih paham gitu. Ada sebuah tempat orang-orang suci, mungkin kalau di dalam Islam sekarang mungkin bisa disebut para sufi gitu. Tempat orang-orang suci yang bila mana raja ingin naik tahta gitu, harus ada Raja Galuh ingin naik tahta harus ada persetujuan dari Galunggung. Terima kasih Pak. Ya, ya. Ya, begitu. Jadi mengapa dulu ada kebataraan ya? Nah, jadi kebataraan itu mungkin kalau sekarang itu bisa diartikan seperti pesantren mungkin ya, atau apa. Jadi dia bukan kerajaan, tetapi tokoh-tokohnya itu menjadi penasihat kerajaan gitu. Biasanya nggak sembarangan. Kalau di Sunda itu atau Jawa biasanya ada gelar rahyang. Jadi gelar rahyang itu adalah mereka yang memimpin satu kebataraan. Itu pemimpin spiritualnya raja-raja di Indonesia dulu sebenarnya. Kalau dalam tradisi Hindu-Buddha ya, tradisi Hindu-Buddha. Jadi benar, poinnya itu adalah kenapa dulu ada model kebataraan seperti itu untuk proses penempaan calon-calon raja berikutnya. Dan itu sudah disiapkan di hampir semua negara, termasuk di Indonesia juga, upaya-upaya untuk perkaderan ya bahasanya itu, untuk perkaderan calon raja berikutnya itu ya sedemikian rupa ya. Jadi Raja Sunda Galuh itu ada dulu misalnya tempat untuk menempanya itu lewat Kerajaan Galunggung. Ada namanya tokoh Rahyang Semplakwaja misalnya. Nah, kalau Anda pelajar Sunda ya, Semplakwaja itu calon Raja Galuh, tetapi sebenarnya karena satu kecacatan tertentu ya, sehingga cacat fisik itu ya, cacat fisik sedikit padahal cacat fisiknya, sehingga dia tidak mensyaratin menjadi raja, tetapi menjadi penasihat raja jadinya. Karena mengapa? Karena Rahyang Semplakwaja itu dianggap sebagai kakak-kakaknya Raja-Raja Galuh. Karena kakak harus dihormati, maka dia kemudian memimpin kebataraan Galunggung, sehingga Raja-Raja Galuh itu harus, kalau ingin jadi Raja Galuh, harus minta restu ataupun izin kepada Rahyang Galunggung itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya sudah disiapkan proses perkaderannya itu dulu ya. Jadi tidak hanya belajar ilmu keprajuritan. Anda kalau orang Sunda harus paham nih seperti ini ya, sejarah-sejarah seperti ini. Jadi dulu tuh nggak ada Bandung, nggak ada Jakarta. Yang ada tuh kalau Kawali, pusat kerajaan Sunda itu tuh Kawali dulu ya. Jadi Kawali itu dianggap sebagai, berdasarkan dari prasasti-prasasti yang ada, itu sebagai pusat kerajaan Sunda. Tapi itu bukan salah satunya itu, Rahyang Wastu Kancana. Nah, ada raja yang bergerang rahyang. Kayak Rahyang Wastu Kancana, itu kakeknya Prabu Siliwangi ya. Jadi ada raja yang punya gelar rahyang karena dia selain juga raja, tetapi dia nyantri gitu bahasanya lah. Dia paham ilmu-ilmu tentang ilmu spiritualitas. Jadi raja yang paham tentang ilmu spiritualitas maka diberi gelar juga raja rahyang. Contohnya ada Raja Sunda Rahyang Prabu Darmasiksa. Nah, itu
selain raja juga ini apa belum lagi persoalan bubat segala macam ya, itu ada banyak versinya. Itu saya kalau cerita itu panjang lah, terlalu panjang, mungkin di luar konteks ini. Tapi poin-poin dalam kajian parpol ini bahwa eh, kita jangan hanya melihat demokrasi itu sesuatu yang ideal dalam negara modern ini. Justru demokrasi ini sudah banyak korban sebenarnya. Ya, korbannya udah lebih banyak dibandingkan negara-negara yang kerajaan. Ya. Tetapi ya gimana lagi kalau sekarang kan kita mungkin memperbaiki step-step dalam demokrasi itu ya, prinsip-prinsip dalam demokrasi. Paling tidak bahwa sekarang ini kan udah terlanjur demokrasi liberal di Indonesia itu. Sebentar ya, ada telepon dulu. Gimana Pak? Lagi ngajar Pak? Lagi ngajar? Oh jam berapa? Jam berapa? Ini kan saya sekarang di Pondok Asep. Habis saya di Dokter Asep ya bagi ke Pak Edi ke kampus. Pak Edi nguji nih. Pak Edi nguji. Kayaknya Pak Muradi pengen ketemu deh. Jam 2-an atau jam 2-an? Jam 2-an atau jam 1 ke atas lah? Hah? Jam 2-an ya? Ya. Enggak, saya lagi di rumah ngajar sampai jam 12. Oke, siap ya Pak. Ya. Ya, siap. Halo. Begitu ya. Jadi menarik sebenarnya. Dan pertanyaannya tadi harus dijawab detail memang seperti itu tuh ya, Randy ya. Luar biasa. Silakan ada lagi yang lain. Jadi kita ngobrol-ngobrol pemilu secara konsep dulu, dasar dulu lah. Nanti mulai minggu depan mulai ke sistem pemilu ya. Biar paham dulu gitu. Izin Silakan bertanya. Maulida. Ya silakan. Begini Pak, langsung saja ya. Barusan saya membaca dari salah satu akun di Instagram partai politik siapa ya? Ya partai politik baru, mungkin Partai Andai yang digawangi oleh Farhad Abbas. Beliau mengajak Saipul Jamil yang notabene seorang mantan narapidana kekerasan, pelecehan seksual, pedofilia, itu dimasukkan ke dalam partai. Nah, saya melihat fenomena ini sebagai sebuah kemalangan yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena melihat dalih-dalih yang disebutkan oleh Farhad Abbas, kemudian Saipul Jamil sendiri, mengatakan bahwa memang benar, bahwasanya manusia itu patut untuk dimaafkan itu, bahkan dengan dalilnya itu membawa Tuhan saja maha pengampun, masa manusia tidak gitu. Tetapi saya melihat ini dari sebuah kacamata politis, bahwasanya apakah mungkin ya kalau misalnya Partai Pandai ini kan partai baru dan mendongkrak popularitas menggunakan Saipul Jamil sebagai teknik marketing politiknya gitu. Tapi di sisi lain juga dengan adanya fenomena ini itu membuktikan bahwa kualitas partai politik di Indonesia ini memang syarat akan unsur sensasinya saja gitu, bukan terhadap substansi yang memang dijalankan sesuai dengan fungsi dan struktur dari partai politik sendiri. Menurut Bapak bagaimana? Begitu Pak. Ya. Terima kasih. Ya, kalau berbicara hukum mungkin hal demikian itu sah-sah saja kalau di Indonesia ya. Lagi-lagi tadi dalam sistem demokrasi itu sah-sah saja selama itu memang tidak bertentangan dengan hukum positif. Dan dalam hukum positif Indonesia, siapapun itu berhak untuk mencalonkan presiden, yang penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau dari lebih paling tinggi itu Undang-Undang Dasar 45. Jadi dalam Undang-Undang Dasar kan sebenarnya syarat untuk menjadi presiden itu sudah ada. Bahkan juga syarat untuk menjadi pemimpin-pemimpin ya dalam lembaga negara itu sudah ada. Atau jangankan pemimpin-pemimpin dalam lembaga negara, pemimpin-pemimpin tertentu, jabatan-jabatan bahasanya tuh, kalau Anda daftar PNS itu kan ada jabatan yang dipilih itu apa? Itu ada persyaratan khusus yang paling ujungnya itu mengarah ke Undang-Undang Dasar semua.
Tapi setiap itu ada aturan-aturan yang kemudian diberlakukan. Contohnya kalau Anda ingin mencalonkan diri menjadi komisioner KPU, sekarang kan lagi ada pencalonan komisioner KPU RI ya. Nah, itu ada persyaratannya yang awalnya sebenarnya diturunkan dari Undang-Undang Dasar 45, tapi kemudian diturunkan lagi dalam peraturan dalam undang-undang mengenai pemilu ya, undang-undang mengenai pemilu. Misalnya syarat untuk calon komisioner itu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, setia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bebas narkoba misalnya, kan begitu, ada seperti itu tuh. Kemudian sehat jasmani rohani. Sehat jasmani dibuktikan dengan general check up. Sehat rohani dibuktikan dengan MMPI, biasanya harus lulus tes psikologi dan lain sebagainya gitu. Terus yang paling penting itu tidak pernah dipidana misalnya ya, tidak pernah dipidana yang kemudian dijatuhi hukuman di atas 4 tahun dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap misalnya. Berarti kalau di bawah 4 tahun boleh gitu kan ya. Jadi kalau misalnya vonisnya itu di bawah 4 tahun sebenarnya boleh kalau melihat itu gitu. Nah, sehingga termasuk juga calon anggota legislatif. Calon anggota legislatif itu kalau dia dijatuhi hukuman dengan vonis di bawah 4 tahun, itu boleh berarti. Sehingga tadi yang dikatakan oleh Maulida ya, yang dikatakan Maulida, orang seperti Saiful Jamil yang kemudian pernah dipenjara, kalau misalnya dia vonisnya di bawah 4 tahun, jadi masih memungkinkan. Dan ini pun menjadi jawaban kenapa sih masih banyak koruptor yang masuk dalam partai politik atau mantan koruptor yang udah jelas-jelas dihukum dan sudah punya kekuatan hukum tetap, itu masih saja bercokol dalam caleg-caleg. Di 2019 kemarin itu ada ratusan caleg yang mantan koruptor ya, mantan koruptor. Tapi karena memang di undang-undangnya itu kalau vonisnya itu di bawah 4 tahun masih memungkinkan untuk dapat, kecuali ya pengadilan mencabut hak politiknya untuk jangka waktu tertentu gitu. Misalnya dicabut hak politiknya selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu dia tidak bisa. Tapi lagi-lagi kan begini, walaupun demokrasi itu dapat terbuka sedemikian rupa, makanya rakyat itu juga harus cerdas ya. Harus cerdas, mampu memilih dan memilah mana partai yang memberikan daftar calegnya atau daftar calonnya itu yang bersih. Bersih itu dalam koridor apa? Yang punya track record belakang baik ya, yang kemudian prospek kedepannya pun dia tidak memungkinkan untuk melakukan korupsi politik gitu atau korupsi jabatan gitu. Jadi seperti itu. Ya saya kira salah satu penilaian itu orang udah namanya di penjara itu kan sebetulnya tanpa melupakan bahwa dia bisa insaf ya. Ya kita tetap harus memperhatikan bahwa sebagaimana manusia itu bisa insaf gitu. Tapi ketika orang itu memilih pemimpin itu kan tadi seperti yang dijelaskan oleh Randy tadi dalam sistem kerajaan. Jadi pemimpin itu harus tanpa cacat, baik cacat fisik maupun cacat mental, psikis. Kalau bahasa Iwan Fals itu kan manusia setengah dewa itu sebenarnya sebutan itu. Manusia setengah dewa itu sebutan. Sebutan artinya apa? Orang yang memiliki kualifikasi di atas manusia rata-rata. Kualifikasi apa? Ya kualifikasi fisiknya, kualifikasi non-fisik. Bahkan kalau dalam sistem kerajaan, tadi kan ya, orang yang giginya aja yang satu tidak beres misalnya, kurang sempurna, itu dianggap bahwa satu kecacatan fisik. Saking sempurnanya dalam sistem kerajaan itu melihat seorang calon pemimpin. Jadi tidak hanya kebijakan saja dalam pemahaman, dalam pemikiran, kecerdasan dalam intelektualitas, tetapi juga fisiknya itu harus kuat. Karena memang di masa itu ya fisik itu sangat dibutuhkan.
orang dengan kapanpun itu bisa dijatuhkan dari raja, dari tampuk kekuasaannya kalau dia tidak punya kemampuan fisik. Kalau dulu ya, tapi kalau sekarang itu kan saya kira tidak sedetail itu kalau persoalan fisik. Justru yang detail, yang harus detail dan harus sempurna itu untuk di masa modern sekarang itu adalah persoalan integritas, moralitas dan juga kecerdasan. Ya, sehingga dia bisa bijak untuk membuat kebijakan-kebijakan yang melibatkan jutaan orang gitu. Ya, seperti itu. Jadi biarkan saja kalau itu kan kita kemudian banyak orang belajar, makanya dulu kan ada kampanye tolak politisi busuk misalnya, ya kampanye tolak politisi busuk atau kampanye menolak politisi korup gitu. Nah, jadi sebagai orang yang paham tentang kualitas demokrasi, berdemokrasi, maka kita juga harus melakukan penyadaran pemilih cerdas gitu ya. Pemilih yang cerdas itu pemilih yang tidak bisa dibayar oleh uang dan memilih pemimpin yang punya prospek kepemimpinan yang baik. Tidak otoriter, tidak totaliter, ya. Kemudian ketika ingin memutuskan satu kebijakan tertentu itu hati-hati dan juga tepat ya, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sebagian besar orang, sebagian besar masyarakat. Itu kan tidak mudah itu. Ya, harus benar-benar ini. Jadi kalau dalam sistem demokrasi orang yang nggak jelas pun bisa jadi pemimpin. Orang yang nggak jelas latar belakang asal usul kualitasnya ya bisa jadi pemimpin. Saya tidak mengatakan pemimpin yang ada sekarang tidak jelas ya, tapi demokrasi kan sangat memungkinkan orang yang tidak jelas asal usul dan orang yang tidak jelas kemampuannya bisa jadi pemimpin gitu. Seperti itu. Kalau dalam sistem kerajaan nggak mungkin, itu orang pasti udah terseleksi dari awal, dari bayi aja udah diseleksi sedemikian rupa. Karena memang di lingkungan berjuis, di lingkungan orang-orang yang terpandang memang ininya akses untuk mendapatkan kualifikasi bagus itu ditempuh kalau dalam sistem kerajaan gitu. Itu ya. Itu saya kira ya mau kita. Jadi mungkin dalam konteks partisipasi demokrasi itu bisa dikatakan kemajuan ya, orang berhak untuk berpartisipasi bahkan membentuk partai baru ya silakan, itu ada, berarti itu kemajuan, ada keinginan dari. Tapi ya kita juga mikir-mikir juga, kita juga harus melakukan seleksi terhadap mereka-mereka yang kemudian mendirikan partai, aktif di partai. Lihat juga orangnya, lihat juga figurnya, lihat juga kapasitas, kapabilitas, integritas, latar belakangnya, sehingga kita tidak memilih orang yang tepat gitu. Tidak memilih orang yang tidak tepat ya dalam proses elektoral itu gitu. Jadi ini kan bahaya kalau memilih orang yang tidak tepat ya, bahkan orang yang track record-nya jelek gitu ya, untuk menjadi pemimpin. Pemimpin itu harus lebih dari segalanya. Makanya kalau kita tidak punya kapasitas yang baik, jangan jadi pemimpin. Mendingan mungkin menggeluti bidang lain lagi lah, menggeluti bidang yang lain daripada jadi pemimpin merusak nantinya gitu. Jadi khusus tuh kajian kepemimpinan tuh dalam ilmu politik itu kajiannya khusus gitu. Ya, ada khusus kajian tentang kepemimpinan sosial, kepemimpinan politik ya. Wah, kalau dibedah ini khusus menjadi satu mata kuliah teori kepemimpinan dalam politik. Bahkan bisa jadi satu disertasi karya ilmiah ya tentang kepemimpinan itu. Tentang perkaderannya, tentang gaya kepemimpinannya ya. Tentang kebijakan kepemimpinan, tentang bagaimana pemimpin dipilih dan sebagainya. Itu ya, Maulida ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, saya kira sementara kita cukup ya untuk pertemuan sekarang, dan slide-nya nanti biasalah di sharing di-sharekan di GC ya, di GC tinggal download saja gitu. Nah, sebelum selesai nih saya absen dulu ya.
Atau begini ya, kalau ingin efektif bisa nggak ketua kelasnya masing-masing mengabsen gitu, yang hadir siapa, yang tidak siapa, gimana, bisa nggak? Nanti dilaporkan ke saya. Izin Pak, kalau dari masing-masing kelas kajian parpol kayaknya belum ada. Cuman paling sama saya Pak di data, karena saya Oh, katanya gitu. Apakah? oh iya ya, gitu aja tuh ya. Ya, Maulida saya minta tolong ya. Jadi ini amanah dari saya ini. Ya Minta Pak. tolong untuk pertemuan, setiap pertemuan berarti nanti dari pertemuan sekarang sampai pertemuan akhir nanti tolong didata dengan teliti mana. Jadi jangan sampai yang hadir tidak hadirkan, yang tidak hadir dihadirkan. Mungkin juga yang tidak hadir pun bisa diidentifikasi, misalnya sakit dan sebagainya, kan itu beda ininya. Ya, tolong ya. Nanti dilaporkan ke saya ya. Enggak Pak. Jadi ini dalam bentuk ini juga membantu saya lah, jadi asisten saya dalam mengabsen gitu ya. Oke, Maulida ketua angkatan ya? Iya Pak. Oke, wah tepat sekali kalau gitu ya. Oke, saya tunggu ya informasi tentang absennya. Nanti kalau bisa dalam bentuk, terserah lah, misalnya dalam bentuk apa Excel atau apa gitu ya. Jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua gitu, dan selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda ya. Saya sebentar lagi akan masuk ke kuliah yang lain ya. Mudah-mudahan perkuliahan pertama setelah UTS ini bermanfaat ya, dan memberikan ilmu ya bagi Anda, menstimulan ilmu ya. Selanjutnya nanti bisa diskusi ataupun melalui buku. Demikian, terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.